Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Ustaz wa Sayyidat, Bapak Ibu muliakan, syukur kehadirat Allah SWT di Senin pagi hari ini. Mari kita bisa bersama-sama dalam majelis kajian kaidah wa tarjamah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, kita semuanya insyaallah. Tolong ada suatu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang dimasukkan ke dalam umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang muliakan, kita mulai terlebih dahulu dengan baca ummul kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kajian kita adalah sesuai yang tertera, itu adalah kajian kitab Al-Muyassar dan Tarjamah Al-Quran. Memang di antara Bapak Ibu, di antaranya kan Bapak Ibu ada yang sudah memiliki buku Al-Muyassar ya. Sudah lama bahkan mungkin ya, buku Al-Muyassar mungkin. Nah, pada kesempatan di Senin kali ini kita menelaah gitu ya. Di kitab ini sejak ditulisnya dahulu itu belum pernah dibahas secara bertahap seperti ini. Jadi baru ada di saya kira ini yang lama itu di program Senin ini. Kitab Al-Muyassar sesungguhnya kitab yang diasal Bapak Ibu waktu kami mengajar dulu berupa catatan itu, kemudian ya materi-materi, kemudian coba saya kumpulkan. Ketika dikumpulkan, kemudian kayak bisa juga menjadi barangkali studi yang bisa dibaca oleh jamaah peserta kajian, peserta besar waktu DPIQ. Akhirnya terbitlah buku Muyassar. Mungkin tahun 2010 mungkin. 2010. Begitu buku itu sudah terbit, begitu saya lihat-lihat, kayaknya saya pernah menyisipkan tentang fi'il, detail bukan detail, mungkin lumayan banyak lah, tapi kok nggak ada di buku Al-Muyassar itu. Pas saya cek, jadi bukunya udah jadi tuh Bapak Ibu. Oh, tentang fi'il kok bahasanya nggak ada gitu. Akhirnya saya balik ke laptop itu, waktu itu pas dicek di laptop, oh ternyata ada satu bab yang nggak masuk ke buku Al-Muyassar. Begitu, tentang fi'il. Pas saya coba mau masukkan, ternyata kalau dimasukkan terlalu besar. Akhirnya kemudian saya tambahin tentang fi'il itu, jadilah buku yang kedua, itu namanya buku Sorfi. Nah, gitu. Jadi buku Sorfi itu lahir karena ketidaksengajaan asalnya, gitu ya. Jadi tebalnya sama dengan buku Muyassar. Buku Sorfi itu khusus kajian tentang fi'il, gitu ya, tentang fi'il. Itu namanya Sorfi. Nah, itu jadi lahir gitu ya. Nah, terus kemudian sudah ada Muyassar ini, gampangannya ini kan kajian tentang nahwu ya Bapak Ibu, nahwu. Lalu Sorfi itu tentang sorof, tentang kalimat, tentang kata, kan gitu ya.
Wah, ini ada satu lagi yang belum, saya pikir gitu ya. Maka muncullah gagasan bagaimana kalau saya lengkapi dengan huruf. Maka lahirlah buku yang ketiga, itu sebagai pelengkap yang saya sebut namanya takmilah. Nah, takmilah itu isinya adalah huruf-huruf. Jadi sudah tiga, ada tiga seri itu, muyasar, sarfi, takmilah. Ketika muyasar, sarfi, takmilah, di dalam muyasar itu ada kemudian bab yang isinya mengi'rab, begitu ya, mengi'rab. Wah, kalau ditaruh di muyasar semua i'rabnya terlalu besar, maka lahirlah buku al-i'rab jilid 1, jilid 2. Sebelum ada kajian i'rab itu Bapak Ibu, sebelum ada kajian i'rab itu. Jadi sudah 5 buku berarti kajian muyasar, sarfi, takmilah, i'rab 1, i'rab 2. Lalu kemudian orang sering nanya di dalam kajian itu mubtada itu apa sih Ustaz? Marfu itu apa sih kan gitu ya. Kalau saya pikir terus dijelaskan waktunya kadang-kadang tersedot untuk itu. Lalu muncullah ide, wah kalau gitu saya perlu buat kumpulan kaidah-kaidah yang sederhana. Maka muncullah buku yang ke-6 yaitu namanya Kamus Kaidah Bahasa Arab. Tuh, jadi itu runutan-rutannya begitu tuh. Jadi kalau satu istilahnya tuh satu bengket itu ya, satu gabungan itu ada 6 tuh ya. Ada muyasar, sarfi, takmilah, i'rab 1, i'rab 2 plus kamus kaidah bahasa Arab. Nah, itulah. Nah, sampai di kamus i'rab bahasa Arab itu, kamus kaidah bahasa Arab itu kemudian muncul kaidah, muncul kajian i'rab dan sebagainya. Sehingga itu nulis buku mandek sampai sekarang. Jadi nulis bukunya mandek kan gitu. Itu kisah awalnya gitu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah ketika didorong ada ada yang kayaknya yang dia rasam butuh, jadi lahirlah itu tadi tulisan-tulisan yang akhirnya kemudian dibukukan gitu. Itu sejarah lahirnya rangkaian kitab Muyasar, Sarfi, Takmilah, i'rab 1, 2, 3 dan Kamus Kaidah. Baik. Kira itu. Al-Muyasar jadi yang pertama ya Ustaz? Ya, Muyasar itu yang pertama. Lalu kemudian saya cetak warna bukunya kuning. Maka orang bilang kalau pengen punya itu dulu tuh beli kitab kuning. Oh. Jadi Bapak Ibu, nih kitabnya yang di kuning ini nih. Nih, saya masih punya kitabnya yang terbitan awalnya udah lama sekali. Ini bagus, sekarang coklat Pak Ustadz. Ini Muyasar. Coklat itu netral. Iya. Coklat netral. Daripada kuning mendingan coklat aja lah. Iya ya. Emang mau pemilu. Wah, ini muncul nih. Komentator satu. Pagi jangan tegang Bu Faisal, biasa aja. Luar biasa malah Pak. Iya, kan kalau coklat enak, minum kopi coklat enak. Waktu itu nggak terpikir apa-apa, jadi pokoknya waktu itu yang sederhana kuning. Terus buku Sarfi itu waktu itu awalnya sudah ada buku kuning, terus kemudian hijau. Iya, hijau. Udah buku hijau. Meskipun sekarang Sarfi udah berubah-ubah ya. Jadi Muyasar, Sarfi, Takmilah itu udah berubah-ubah warnanya. Lalu kemudian Takmilah itu warnanya biru. Nah, sejak kemudian ada terbit penggandaan ulang, maka sudah berubah-ubah warnanya. Gitu ya Bapak Ibu. Sekarang orang bilang buku kuning, sekarang udah nggak ada buku kuning lagi. Sudah nggak ada buku hijau lagi. Nah, ya itulah. Jadi karena belum punya desainer itu tukang desain gitu, jadi ala kadarnya semuanya gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai. Bapak muliakan, hari ini kita sampai dalam rangkaian kajian kita adalah halaman 100, persis halaman 100 hari ini gitu ya. Halaman 100. Ini belum ada sepertiga buku ya, gitu ya, sepertiga bukunya ini. Kita sedang membahas macam-macam huruf, Bapak Ibu. Pasal ke-6,
pasal ke-8 mama saya. Pasal ke-8 huruf masdariyah. Al-ahruf al-masdariyah. Baik, boleh bantu kami Pak Haji Kamar, Pak Haji Samsul Kamar, boleh dibaca Pak? Monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 8 huruf masdariyah. Fungsi huruf masdar adalah sebagai penghubung antara kalimat sebelum dengan setelahnya. Huruf-hurufnya adalah an, anna, kai, ma, au, a. Nomor 1 huruf an, artinya bahwa. Contoh, sarroni antazuroni. Saya senang bahwa Anda mengunjungiku. Anna, bahwa. Uhibbu annaka tajtanibur rodilah. Saya senang bahwa Anda menjauhi keburukan. Nomor 3, kan, agar. Irham bikai turhama. Sayangilah agar engkau disayangi. Nomor 4, ma. Saat malu ma tumtu hayyan. Saya akan berbuat selama aku hidup. Nomor 5, lau. Sekiranya. Awaddu lau tajtahidu. Saya ingin sekiranya Anda bersungguh-sungguh. Nomor 6, apakah. Sa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Sama saja bagi mereka. Apakah engkau berikan peringatan atau tidak kamu berikan peringatan. Baik, syukran, jazakallah khair. Bapak muliakan, kita akan membahas tentang huruf-huruf masdariyah. Nah, di dalam buku ini disebut fungsi huruf masdar. Huruf masdariyah adalah sebagai penghubung antara kalimat sebelum dengan setelahnya. Sebenarnya di sini ada penjelasan yang perlu ditambahkan, Bapak Ibu. Penjelasan yang dimaksud yang perlu ditambahkan adalah huruf-huruf masdariyah yang tadi disebut menghubungkan kalimat sebelum dan sesudahnya, maka perlu pengertian tambahannya bahwa huruf ini diikuti dengan kata atau kalimat yang datang setelah huruf ini, itu sesungguhnya membentuk kata masdar, gitu ya. Jadi huruf-huruf yang 6 ini dengan kata atau kalimat yang datang setelahnya dapat difahami bahwa ia sesungguhnya adalah masdar. Baik, pertanyaannya, apa itu masdar? Begitu? Apa itu masdar? Di dalam tasrif, Bapak Ibu, kita mengenal ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', lalu ada masdar. Nah, fi'il madhi itu sesuatu lafaz kata atau lafaz yang menunjukkan perbuatan dan terjadinya di masa lampau, itu namanya fi'il madhi. Kalau lafaz atau kata itu menunjukkan perbuatan dan waktunya sedang terjadi dan akan datang, itu namanya fi'il mudhari'. Ya Bapak Ibu ya. Sedang jika ada kata yang menunjuk perbuatan, tetapi, nah ini penting, tetapi tanpa ada embel-embel keterangan waktu, baik di masa lalu, di masa sekarang, atau masa depan, itulah salah satu pengertian dari masdar. Oke, saya akan coba ulang beberapa kali, beberapa pengertian.
tentang masdar. Masdar secara bahasa artinya sumber, asal atau sumber. Itu masdar dari sisi makna kata, masdarun artinya sumber. Nah, dari sisi makna, pengertian, definisi tadi itu. Kata yang menunjuk atau lafaz yang menunjuk pertama satu perbuatan tanpa makna perbuatan tanpa diembel-embeli waktu. Jadi kalau saya katakan saya telah menulis, berarti itu fiil. Saya akan menulis, itu fiil. Saya sedang menulis, itu fiil. Tapi kalau saya katakan saya senang menulis, itu bukan fiil. Menulis itu apa? Menulis itu adalah perbuatan yang terjadi kapan saja, begitu ya. Terjadi kapan saja tanpa ada embel-embel waktu. Itu makna masdar yang pertama. Ya, Bapak Ibu. Jadi seringkali masdar itu diterjemahkan dengan kata kerja, cuma kata kerjanya tanpa diembel-embeli kapan terjadinya. Kalimat yang sering saya kasih contohkan dalam banyak pertemuan itu kalimat ini, Bapak Ibu. Saya izin untuk menampilkan. Ya. Kalimatnya seperti ini. Nanti saya besarkan ini. Al-qira'atu nafi'ah. Artinya, Bapak Ibu, membaca itu penting. Membaca itu bermanfaat. Maka kata al-qira'ah itu artinya membaca. Nah, ini masdar. Tidak ada keterangan kapan waktu membacanya. Kapan saja, di mana saja, apa saja. Nah, itu dia membaca, itu bermanfaat. Jadi terjemahnya membaca. Benak kita, kata membaca itu kan kata kerja. Ya, nah, itu terjemahnya. Ternyata dia apa namanya? Kata benda. Dari mana mengenalinya? Ya, kalau kita sudah tahu dia masdar tanpa ciri-ciri, ya masdar itu isim. Tapi bisa juga mencirikannya, oh ini kan ada alif lamnya. Oh benar, dia isim. Atau ini ada tak marbutonya, oh itu dia isim. Itu betul juga. Ya, itu namanya mengenali bentuk kata dari ciri-ciri. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memahami bahwa itu adalah masdar, bentuk masdar, meski tanpa ada ciri-ciri, apakah alif lam, apakah tanwin, apakah dia sudah masuk kategori isim. Contoh yang lain. Khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kalau saya terjemahkan Bapak Ibu, salat itu lebih baik daripada tidur. Tentu Bapak Ibu, kata yang saya tandain merah ini kan artinya salat dan artinya tidur kan gitu ya. Tidur. Salat dan tidur.
Nah, mungkin dalam benak kita sholat itu kan perbuatan, ya, gitu ya, perbuatan. Oh, dia sholat kan gitu. Nah, ternyata kalau kita merujuk kepada kalimatnya nih, ya, kata as-salat ada ciri alif lamnya, ada ciri tamarbuto. Kalau ada ciri alif lam tamarbuto, dia kategorinya bukanlah kata kerja atau fiil, gitu, tapi namanya masdar. Gitu ya, masdar. Cara menerjemahkannya itu sama dengan makna kata kerja, tapi tanpa diembel-embeli kata keterangan waktu, baik lalu, sekarang maupun akan datang. Begitu juga kata tidur. Kata tidur. Kata tidur itu sepintas kita mengenalinya dia adalah kata kerja. Ternyata bukan kata kerja dia. Gitu. Kalau saya sudah tidur atau saya sedang tidur atau dia sedang tidur, dia akan tidur, baru itu kata kerja. Tapi kalau tidurnya saja itu kan kata benda. Gitu ya, kata benda. Itulah muncul dalam istilah masdar itu kata kerja yang sudah menjadi kata benda. Gitu. Kata kerja yang dibendakan kan gitu ya. Itu puter-puternya begitu tuh. Oke. Nah, cara menerjemahkan masdar bisa dengan kata kerjanya tanpa diembel-embeli waktu atau dengan kata bendanya. Contoh, saya kayak gitu ya. Kalimatnya misalkan Al-kitabatu jayyidatun. Al-kitabatu mufidatun. Al-kitabatu mufidatun. Mufidatun. Kata al-kitabah tentu kita tahu dia adalah alif lam tadi masdar. Mohon maaf. Jadi artinya al-kitabatu mufidatun, tulisan itu berfaedah. Atau Bapak Ibu akan menerjemahkan menulis itu faedah. Itu dua-duanya boleh. Jadi kata al-kitabatu begitu. Yang ini masdar ini al-kitabatu ini itu bisa diterjemahkan dengan tulisan, bisa diterjemahkan dengan menulis. Kalau menulis dalam benak kita itu seperti kata kerja, tulisan itu kata bendanya. Tapi sebenarnya menulis itu ya bukanlah kata kerja murni, tapi kata kerja yang sudah menjadi kata benda. Menulis itu berfaedah kapan saja waktunya, apa saja gitu. Tapi kalau saya akan menulis, itu sudah kata kerja. Saya sedang menulis, itu kata kerja. Saya akan menulis, itu kata kerja. Menulis adalah hobi saya, itu bukan kata kerja, itu kata benda. Gitu ya Bapak Ibu, itulah masdar. Oke, maka coba. Ini ada huruf-huruf masdar yang tadi dibaca oleh Pak Haji Samsul Qamar tadi. Nah, huruf-huruf ini contoh Bapak Ibu. Uridu an aktuba. Urid an aktuba. Oke. Urid an aktub. An ini disebut huruf masdar. Tadi saya katakan apabila ada huruf-huruf masdar, maka huruf masdarnya dan kata yang datang setelahnya, yaitu kata aktub di sini, kata fiil sini, maka
ini membentuk gabungan antara an dan fiilnya ini, dia sesungguhnya mengandung di dalamnya masdar. Apa masdarnya? Yang di atas kita tulis tadi, Alkitabah. Jadi karena dia mengandung Alkitabah, Bapak Ibu boleh saja mengatakan uridu Alkitabah. Uridu Alkitabah. Alkitabah. Makna uridu an aktuba itu sama dengan kata uridul kitabata. Artinya saya, kalau yang di sini nih, saya suka menulis atau saya senang menulis. Saya ingin menulis. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kata Alkitabah, Bapak Ibu yang muliakan, adalah masdar. An aktub fiil kalau diawali dengan huruf masdar, maka fiil ini itu dan an dan fiilnya ini membentuk masdar. Nah, itulah dia. Jadi kata-kata kita di dalam Al-Qur'an kita sering yuriduna liyutfi'u nurallah, yuriduna ayyutahhirakum. Nah, jadi kalau ada an, Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an memang diikuti mesti dengan fiil ya. Diikuti fiil, maka kita tahu oh berarti an dan fiilnya yang datang setelahnya itu dia mengandung masdar. Dapat diterjemahkan dengan kata yang terjemahnya adalah masdar. Itu aja sebenarnya sih. Gitu. Apa saja huruf-huruf masdar itu? Huruf-huruf masdar itu ada 6. Nomor 1 an, gitu. Nomor 2 anna, ya, anna. Contohnya di sini uhibbu annaka tajtanibur radhilah. Saya senang bahwa Anda menjauhi keburukan. Saya senang annaka tajtanibur radhilah bisa kita ganti dengan masdar uhibbu ijtinabukar radhilah. Saya senang engkau menjauhi hal yang buruk. Ya. Oke. Lalu kata kai itu juga membentuk dengan kata yang datang setelahnya. Kai turhama itu apa masdar dari kai turhama? Rahima yarhamu rahmatan. Rahmah. Maka kai turhama itu posisinya dapat diganti dengan masdar irham lirahmatika. Irham, gitu kan? Lirahmatika. Sayangilah agar engkau memperoleh kasih sayang. Itu sama likai turhama dengan lirahmatik untuk rahmatmu atau untuk kasih sayangmu. Sayangilah orang lain agar engkau mendapatkan kasih sayang. Itu dia. Jadi kalau ada kata kai yang diikuti dengan kalimat setelahnya, kata kai itu membentuk masdar. Kata ma membentuk masdar. Sa'amalu madumtu hayya. Apabila maknya diikuti fi'il, maka bisa itu memang perlu pemahaman kalimat. Dia bisa jika bisa diganti dengan masdar maka maknya namanya masdariyah. Contoh pada surah Al-Kafirun misalkan Bapak Ibu. Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Kata ma di situ
para ahli i'rab, para ahli ulama, para ahli nahwu menyatakan ma itu di situ bisa ma masdariyah, bisa maknya juga ma mausuliyah atau isim mausul. Jadi kalau saya sebut la a'budu ma ta'budun, contoh ya, kita tulis di sini. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Nah, di sini terjemahannya saya tidak. Kalau ma-nya ma isi mausul ya, isi mausul. Kalau ma-nya isi mausul, artinya saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Saya tidak menyembah apa yang, itu artinya ma kalau isi mausul. Sekarang kalau kita mau ganti dengan ininya masdariyah, masdariyah, maka saya tidak menyembah sembahan kalian. Gitu, sembahan kalian. Itu masdarnya itu tuh. Jadi kalimatnya bagaimana kalau masdarnya? La a'bud, la a'budu ibadataka. Ibadatak itu masdarnya dari ta'budun ibadah. La a'budu ibadatak. Ini masdar sudah. Jadi kalau ini artinya, sebentar Bapak Ibu, kalau yang di atas artinya saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ini apa ya? Ya, kalau masdariyah apa ya? Tapi kalau yang ma-nya ini apa namanya? Ini kebalik ini mausuliyah tadi. Oh, ini enggak diulangnya. Mausuliyah. Mausul. Nah, kalau yang di sini ma-nya masdar. Ini mengenali masdariyah. Jadi menerjemahkannya, saya tidak menyembah sembahan kalian. Gitu ya, sembahan kalian. Kalau di atas, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Sebenarnya ya sama dia juga gitu ya, Bapak Ibu ya. Inilah bagaimana mengenali ma masdariyah, ma mausuliyah. Dalam praktiknya Bapak Ibu, kita perlu mengenal saja pada praktiknya orang lebih memilih ma dipahami adalah ma mausuliyah. Itu lebih sederhana, lebih mudah, lebih gampang kan gitu. Terkadang
ada yang memahami masdariyah, meskipun demikian tetap bisa dipahami sebagai mausul yang artinya apa yang, gitu ya, apa yang. Gitu. Jadi kalau apa namanya kalimat-kalimat yang ketemu ada ma seperti ini mau dipahami sebagai ma isim mausul, nah itu saya kira bisa. Baik, ada lau. Awaddu lau tajtahid. Saya ingin sekiranya Anda bersungguh-sungguh. Awaddu ijtihadak. Saya ingin kesungguhanmu. Tuh, gitu ya. Kalau engkau bersungguh-sungguh, engkau akan bersungguh-sungguh, itu fiil. Mudahnya begitu ya. Tapi kalau kesungguhanmu, nah itu berarti masdar. Jadi masdar dipahami kata benda biasanya ditambah depannya ke atau akhiran an atau awalan pe akhiran an. Bisa ke atau pe depannya akhirnya bisa an. Kan gitu ya. Pemahaman, faham kata kerjanya. Masdarnya pemahaman. Gitu ya. Apalagi misalkan kalau kalimatnya menulis ya, menulis tulisan. Jadi bisa ada depannya, bisa cukup belakangnya saja, annya gitu ya. Itu memandang, maka pemandangan. Gitu tuh. Ya, saya kira itu. Yang terakhir ini hamzah. Jarang kita temukan sebenarnya dalam konteks bahwa hamzah masdariyah, kan gitu ya. Bisa dipahami seperti itu pada contoh pada surat Al-Baqarah, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunziruhum. Sama saja bagi mereka, apakah engkau beri peringatan ataukah tidak kamu beri peringatan. Jadi kalau pakai masdar, sama saja bagi mereka. Peringatanmu atau bukan peringatanmu, begitu, atau tidak ada peringatan bagi darimu, sama saja. Itu kira-kira kalau pakai masdar begitu. Nah, kita mengenal sekarang apa namanya huruf masdar. Satu lagi, nanti boleh. Ustadz, maaf Ustadz, mau nanya dulu itu. Boleh, yang masdariyah kok nggak ada maknya itu Ustadz, memang begitu? Yang mana tuh? Yang itu maknya sebagai masdariyah yang paling bawah. Oh ini, kalau sudah mama ada apa namanya, kalau udah masdariyah, emaknya nggak disebut lagi. Maksudnya emak di sini, ini dari atas nih, gini nih, la'a'budu ma ta'budun. Kalau diganti masdar, jadinya begini nih. Gitu. Jadi di sininya kalau udah masdariyah sudah nggak boleh ada maknya lagi. Masdar itu kalau diikuti dengan fiil. Kalau ini udah isim atau fiil? Kalau udah masdar atau fiil nih? Ibadah. Kalau ibadah itu sudah masdar. Kalau sudah masdar tidak lagi pakai huruf ma. Oke. Jadi ini boleh kalau takut membingungkan ini maknya dibuang aja. Jadi namanya ini masdar ya, masdar sekarang. Gitu, Bu Faiza. Syukran Ustaz. Baik, benar. Jadi ma-nya disebut kalau diikuti fiil. Kalau sudah diganti masdar, huruf ma-nya tidak muncul lagi. Ini kan maknanya ya, la a'budu ibadatak. Baik, masih ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang tanyakan, silakan. Boleh, terima kasih Ustaz. Iya, fadhal. Kalau yang kedua yang masdariyah itu kan ibadataka ya. Ustaz. Iya, betul. Saya agak bingung dengan apa maf'ul bih. Baik, yang ibadata kan gitu ya? Iya. Bapak Ibu, betul. Jadi maf'ul bih itu apa? Baik, sedikit mungkin sudah ada yang pernah dengar atau ada yang belum dengar. Maf'ul bih itu kalau dalam bahasa Indonesia padanannya adalah objek, kan gitu ya? Kata pelengkap penderita. Itu namanya maf'ulun bih. Begitu. Nah, kalimat itu akan ada maf'ul bihnya
dalam bahasa Arab. Saya kira bahasa Indonesia juga sama. Kapan? Manakala di dalamnya didahului sebelum maf'ul bi itu sudah dulu adanya fiil kata kerja dan subjeknya fa'il. Kalau tidak ada subjek, tidak ada kata kerja dan subjeknya pelakunya, maka tidak ada maf'ul bih. Itu ya, bagus ya. Jadi la a'budu, saya tidak menyembah. Berarti ada menyembah, ada saya sebagai subjek. Siapa yang saya sembah atau apa yang saya sembah? Ibadatak, sembahanmu. Gitu. Hai orang-orang kafir. Itu. Betul? Ya, baik. Ada yang lain Bapak Ibu? Oke. Baik. Tanya Ustaz, Oh iya silahkan. ini kan kita harfu masdariyah. Iya. Waktu an tadi fiilnya mansub. Apakah yang lainnya juga mansub atau tidak Ustaz? Oh benar. Yang mansub di sini cuma dua saja Pak Herman. Yang menasobkan maksudnya gitu ya? Ya. Cuma dua saja. Yaitu fiil ya, masukkan fiil ya. An dan hai saja. Saya ulang. Yang menyebabkan kata yang datang setelahnya mansub oleh huruf-huruf ini nih, itu cuma dua saja, yaitu setelah huruf an dan hai. Yang lainnya tidak menasabkan fiil, begitu ya Pak. Oke. Baik, kita akan lanjutkan mudah-mudahan dengan contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran ya Bapak Ibu ya, yaitu huruf istiqbal. Ini ketemu banyak di dalam Al-Quran mungkin Bapak Ibu nih. Coba Faji Mulyanto, monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 9 huruf istiqbal. Huruf ini menunjukkan masa akan datang. Huruf ini masuk pada fi'il mudhari. Huruf-hurufnya adalah in, la, anna, ya, idma, sa, taufa, huruf. Iya. Alhamdulillah. Nawasib. Iya, di bawahnya sa at-tanfis. Satu. At-tanfis. At-tanfis. Artinya akan. Sa'usafiru ila Surabaya. 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 Ini pas Saya akan pergi ke Surabaya. Iya, terus. Saufa. At-tasafif. Kelak akan. Saufa yasihul fata. Kelak anak muda akan menjadi tua. Menjadi syekh. Iya betul. Betul. Terus huruf-huruf lainnya pada bagian ini akan dijelaskan pada pembahasan lain. Terima kasih Pak Jumon. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu huruf-huruf yang 6 ini nih, coba di atas, in, la, an-nahiyah, idna, sa, saufa, itu aja loh huruf nawasibnya, nanti kita bahas, kita mengenainya. Ada 5 tadi itu, in, la, an-nahiyah, idma, sa sama saufa, berarti kata yang datang setelahnya mesti menunjukkan peristiwa yang akan terjadi, akan datang. Gitu Bapak Ibu. Ya. Saya ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu ketemu di Al-Quran ada in, la an-nahiyah, artinya jangan. Ya. La an-nahiyah, jangan. Izma, ketika
nanti, sa akan, saufa kelak, itu berarti peristiwanya akan terjadi. Bukan telah terjadi dan bukan sedang terjadi. Gitu tuh. Itu ciri-ciri itu. Berarti maknanya akan datang. Oke. Dari sekian banyak kata-kata tadi, yang namanya huruful istiqbal dalam hal ini dibahas dua saja, karena yang lain nanti ada bahasan di tempat yang lain dalam posisi yang lainnya. Pertama yang udah ini sa, nama istilahnya sa itu tanfis, huruf tanfis, artinya akan. Maksudnya ada jeda waktu antara bicara dan perbuatan itu jarak yang tidak lama, itu maksudnya sa tanfis itu. Itu ya. Ada jeda waktu tapi tidak lama banget, tidak lama. Contoh sausafir, saya akan bepergian. Kalau menggunakan fi'il mudhari usafir, saya juga artinya bisa sedang. Kalau dia usafir bisa sedang, tapi kalau sudah pakai sa berarti udah nggak sedang lagi, akan. Gitu. Saya contoh azhabu artinya bisa sedang pergi, bisa akan pergi. Tapi kalau Bapak Ibu tambahin sa di depannya, sa azhabu, maka artinya cuma akan, tidak ada sedangnya. Gitu ya. Sekarang saufa namanya harfut taswif. Itu waktu akan datangnya jauh. Jauh. Lebih jauh dari sa atau sangat jauh. Maka kalau sangat jauh, kelak nanti. Kelak nanti. Oke, coba Bapak Ibu kita praktik pada surah At-Takatsur. At-Takatsur ya, At-Takatsur. Buka surah At-Takatsur di dalam Al-Quran. Surah At-Takatsur. Sebelum surah At-Takatsur, mohon maaf Bapak Ibu, kita buka dulu surah An-Naba ya. An-Naba. Awal juz 30 An-Naba. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat 5. Surat An-Naba ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ada tidak di sana huruf-huruf istiqbal? Istiqbal artinya huruf masa depan, masa akan datang. Perbuatannya belum terjadi, akan datang. Baik, ada berapa yang sudah ditemukan? Ada 2, Ustaz. Ada 2 yang lain. Ibu Rima makan 2. 3, Ustaz. Ada 3. Silakan. Ya, ya. Ya, betul. Baik, Pak Puji ada berapa Pak Puji? Kok melihatnya 2 ya saya? 2 ya, nggak apa-apa. Pak Mul, ada berapa Pak Mul? 2, oh 2. 2, Pak. 2, alhamdulillah. Bunda Erlinawati ada berapa Bun? Perlu dinyalakan dulu Bun, itunya mikrofonnya. Ayat berapa sih? Ayat 1 sampai ayat 5 surat An-Naba. Ada berapa huruf istiqbal? Bunda Erlina, ada berapa Bun? Ada 2, Ustaz. 2. Ustaz Budianto? 2, Ustaz. 2 ya? Ya. Bunda Faiza ada berapa nih? Ini kan 2 Ustaz. Betel biasanya kok cuma 2? 2 ini saya namun saya. Coba kita cek ya. Yang pertama itu ayat keberapa yang ada? Keempat. Maya tasa'alu.
Pertama gini, ya tasa'alun itu Nah, ada bukan. ada nggak? Enggak ada. Enggak Nggak ada. ada sa-nya itu sin asli tuh Bapak Ibu. Iya. Si-nya sin asli. Jadi yang dimaksud huruf ini adalah huruf tambahan sebelum fiil ya. Hanya tambahan ya. Tambahan, dia. Sa-nya sa tambahan. Jadi kalau sa-nya dibuang tetap punya fiilnya maknanya. Jadi ayat 4. Ayat 4, cek ayat 4. Kala saya lamun. Ya, betul ya? Ya. Lamun. Jadi kalau Bapak Ibu dibuang sa-nya, ya lamun tetap fiil nggak? Tetap fiil. Tetap jadi fiil. Cuma kalau ya lamun maknanya bisa sedang mengetahui, tapi kalau ditambah sa berarti mereka akan mengetahui, gitu. Dan mesti akan. Tsumma kalla saya'lamun. Ada lagi nggak? Ayat 5. Ayat 5. Sa lagi ya? Iya. Sa lagi. Oke. Sekarang surah At-Takatsur ada nggak At-Takatsur? Coba Bapak Ibu surah At-Takatsur. Adakah surah At-Takatsur? 1, 2. Ada 2 Ustaz, sofa. Ada 2. Ada 2. Ada 2. Betul? Ada 2 ya? Iya. Ya. Ada 2. Ayat berapa dan ayat berapa? 3 dan 4. 3 dan 4. Yang ketiga bunyinya kala Saufa ta'lamun. Yang ke ayat selanjutnya bunyinya juga kala saufa ta'lamun. Kalau saufa itu berarti itu jaraknya dekat atau jauh? Jauh. Maka itu nanti konteksnya akhirat kiamat itu. Kelak. Kelak nanti. Gitu, kelak nanti. Coba kita ke tengah sedikit kepada surah Ad-Duha, Bapak Ibu Ad-Duha. Coba surah Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Temukan huruf-huruf apa tadi? Huruf istiqbal yang akan datang. Selalu diikuti fiil ya Bapak Ibu. Selalu diikuti fiil, tidak diikuti isim. Selalu diikuti kata kerja. Coba surat Ad-Duha dari ayat 1 sampai ayat 11. Ada berapa huruf istiqbalnya? Ada 1 ayat 5 Ustaz. Cuma 1? Iya Ustaz, saufa. Yang lain kan ada satu. Saja, oh iya. Satu Budi ada berapa? Satu Budi. Bukinan, berapa Bukinan? Satu. Saja sama saja. Satu aja. Coba. Pak Samsul berapa Pak jumlahnya huruf istiqbalnya? Tapi kayaknya mikrofonnya masih mati ini. Baik. Ibu Rohayati berapa Bun? Huruf istiqbalnya? 1 Pak Ustaz. Ayat ke? Ayat ke-5. Ayat ke-5 ya. Oke, bunyinya apa tuh? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Tuh. Jadi ini hurufnya, huruf istiqbalnya yang mana? Wala saufa. Saufa. Berarti dekat atau jauh?
Dekat. Iya. Jauh. 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 Wah, iya aja nih. Jauh apa dekat? Jauh, kelak. Jauh. Kalau sopo jauh. Jauh. Wala Jauh. saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka kelak nanti di kiamat nanti, di surga nanti, yu'tika rabbuk, Tuhan akan memberimu hai Muhammad, fatarda, maka engkau akan rela, engkau akan puas mendapatnya itu. Coba naik satu surat di atasnya, surat Al-Lail. Ada berapa? Coba cermat Bapak Ibu. Halo. Yo. Ada berapa? Bu Ika apa Bu Ika? Enggak, itu tadi kalau yang lanahiyahnya enggak dihitung ya? Oh, yang kita cari istiqbalnya. Oh, betul. Oh iya, kalau semua betul ya, lanahiyah. Tadi kita huruf tasfif. Nah, benar, kalau ininya lanahiyah yang keberapa tuh? Terakhir. Ayat keberapa itu? Bu Ika, Bu Ika. Ayat ke-9 ya? Dan ayat 10. 10. 9 dan ke-10? 10. Betul. Oke, itu pakai lanahiyah ya. Iya, betul. Tadi kita fokusnya istiqbalnya pada sin aja. Sama sofa. Baik, sekarang coba Al-Lail dari ayat 15. Salah. Dari ayat sebentar Bapak Ibu. Ya udah semualah, ya semualah. Nanti nggak usah semua aja. Ada berapa huruf huruf istiqbal? Sa sama sofa saja ya. Sa sama sofa. Sama sofa. Yuk. Cari 5 menit di waktunya nih. Yuk. Sa sama sofa yang detail ya. Ayat 17 sama ayat 21 kali. 7. Ayat 21. Ayat 21. Oh, cuma 2. Coba cari yang lain. Sofa. 7 sampai 10. Sofa 21 sofa. Belum sampai sana. Wala sofa yardo itu 21. Itu sofa. 17 juga. Wasayuh jannabuha. Jannabuha nih. 17. Ada 4 ayat Ustaz. Berapa jadinya? 4. 4 ya, 4 Ustaz. 4 ya. Ayo kita cek sama-sama Bapak Ibu. Ayat keberapa pertama? Ayat 7. Ayat 7. Sebentar. Ayat 4 termasuk nggak? Enggak. Enggak termasuk. Enggak termasuk ya. Yakum lasata. Jadi kalau gini, kalau setelah sin itu diikuti kata yang mati itu sayun kan itu berarti diikuti bukan fiil tuh. Itu berarti itu kata kata bendanya itu. Sinnya itu bukan sin tambahan. Ya. Nah, supaya detail. Kok ini kan ayat keempat kan ada sa-nya, betul. Tapi biasanya kalau diikuti fiil yang sayang artinya akan itu mesti hidup dua-duanya tuh. Saya, sata, sana, sa'a gitu Bapak Ibu ya. Mesti hidup. Berarti bukannya ayat 4 ya. Takut ada 4 bukan ini. Kok enggak dihitung gitu ya. Oke, ayat 7 ya? 7 ya Ustaz. Yang mana tuh? Fasanu ya sih. Fasanu yassiruhu lilisra. Fa-nya artinya apa fa-nya? Maka. Sta. Akan. Nuyasir, kami mudahkan. Itu. Maka kami akan mudahkan. Lil yusr dengan kemudahan-kemudahan. Ya. Terus Bapak Ibu ayat 8 termasuk nggak ada sin tuh? Bukan. Sinnya nggak boleh mati juga ya, nggak boleh mati. Sinnya mesti punya fathah. Ayat 10. Ayat 10 langsung aja. Fasanu yassiruhu lil usra.
Alhamdulillah, luar biasa. Masih adakah? Masih. Masih. 17. Ayat berapa? 17. Ayat 17. Wasayu Wasayujannabuhal tak al-atqa. maka akan, kan gitu ya? Akan. Ya. Masih adakah? Masih Ustaz. Masih. 21 terakhir. 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 Alhamdulillah. Di antara 4 yang kita Terakhir. temukan tadi, yang maknanya paling jauh, yang mana? 17 Saufa 21. Saufa. 17 atau 21? 21. 21 saja. 17 Yang- 21 bukan? Yang 7, 10, terus 17 itu semuanya artinya akan tapi dekat ya. Sa. Kalau saufa artinya jauh. Itu Bapak Ibu, alhamdulillah. Biasanya kalau saufa biasanya konteksnya akhirat. Oh, kalau 17 enggak ya Ustaz? 17 iya 17 betul Bun, cuma dekat maksudnya. Sanya tetap masuk, cuma bukan yang kelak tapi akan aja. Itu Bun ya. Alhamdulillah. Adakah pertanyaan sekarang? Baik kajian awal kita sampai kajian kedua ini kita 2 huruf aja nih. Huruf apa tadi pertama huruf masdariyah dengan huruf istiqbal. Iya. Aja sama sofa saja. Nanti yang lainnya karena huruf i nanti ada di huruf jazam, ada huruf syarat begitu. Baik. Kalau tidak, Bapak Ibu muliakan. Nanya aja. Oh, silakan Bu Ibu Ika. Jadi kalau huruf istiqbal itu biasanya diikuti fi'il mudhari gitu ya Ustaz ya. Betul. Kalau huruf masdariyah bisa mudhari dan bisa madi juga gitu. Bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari. Oke. Nah, gini tuh perlu tuh apa namanya tuh apa yang ditanya oleh Bu Ika ini penting nih. Tadi meskipun nanti ada yang belum dibahas tadi ya, huruf istiqbal itu kan pasti akan datang ya. Iya. Oke. Kalau in diikuti fil madi kan ada tuh. Iya betul Ustaz. Betul nggak? Berarti kalau gitu waktunya lampau. Gimana? Gimana? Ayo, Bu Ika gimana Bu Ika? Contoh, in aradta an tazhab fasta'idda. In kuntum ta'lamun. Tuh. In kuntum apa namanya ta'lamun, in kuntum ta'malun gitu. Apa coba? Kenapa itu? In ikuti fil madi ya. Baik. Biar cepet nih ya. Buka gimana? Enggak tahu Ustaz, makanya nanya. Gitu ya. In itu selalu menunjukkan peristiwa yang akan datang. Jika setelah in itu diikuti fil madhi, contohnya kalimatnya in aradta. Ya, in aradta. Arad kan fil madhi itu. Aradta kan fil madhi. Maka berarti untuk menunjukkan bahwasanya peristiwanya itu sudah sangat-sangat dekat dilakukan, tapi akan datang, tetap akan datang, dan begitu teguh untuk melakukannya, begitu apa namanya seakan-akan pasti engkau melakukannya, gitu ya. Jadi in diikuti fi'il madhi, tetapi maknanya akan datang untuk menunjukkan kepastian. In aradta an tadhhab, jika engkau benar-benar pergi, jika engkau benar-benar akan pergi, gitu. Itu saya kira gitu. In kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar nanti tahu, gitu. Jadi unik ya, ada in diikuti fil madhi tapi akan datang. Itu untuk menunjukkan apa tadi, bahwa peristiwa yang akan datangnya itu digunakan dalam fil madhi untuk menunjukkan kesungguhan dilakukan perbuatan itu, benar-benar dilakukan perbuatan itu. Gitu kira-kira.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ke tarjamah Bapak Ibu. Silakan kita masuki tarjamah. Sekarang memasuki surah Al-Kahfi ayat berapa? 79. 79. 79. Bukannya kemarin sampai 77 ya? Oh gitu, ya gampang kalau gitu sih. Kalau tidak salah sih kemarin sudah berdialog antara apa namanya Nabi Musa Khidir dan sama Musa. Khidir. Nabi Musa. Iya, terus saya bilang oke, apa namanya akan dijelaskan apa ketidaksabarannya Nabi Musa itu ya. Tapi nggak apa-apa, coba kita lihat Bapak Ibu 78. Silakan baca Bunda Kinana, ya Bunda Kinana, silakan dibaca Bun. 78 katanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Ini terakhir kemarin, ayat terakhir ya. Iya, kemarin itu ya. Baik. Bapak Ibu. Ini dulu berkata. Iya. Jadi, nah kita lihat sini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendakinya. Gitu. Meski ilmu itu diberikan kepada orang yang mungkin derajatnya, tingkatannya tidak lebih tinggi dari orang lain. Kasusnya inilah Nabi Musa dengan Khidir. Bapak Ibu melihat kan? Musa alaihissalam itu sudah pasti dia nabi dan rasul. Sebab kalau kita nggak beriman, kita namanya ingkar itu kan. Dia kan 25 nabi dan rasul yang wajib diiman itu ya, wajib diiman itu. Tapi Khidir Bapak Ibu mau percaya Khidir itu nabi, Bapak Ibu nggak percaya Khidir itu nabi, nggak merusak keimanan. Nggak menambah keimanan. Kalau Bapak Ibu yakin dia nabi, boleh. Bapak Ibu nggak percaya Khidir itu nabi, nggak masalah. Itu karena itu dia tidak masuk di dalam 25 nabi yang wajib diimani. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, minhum man qasasnahum 'alaik wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Kami ceritakan sebagian nabi kepadamu dan kami tidak ceritakan. Yang tidak diceritakan maka tidak diwajib diimani. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Khidir itu Bapak Ibu nggak ada di Al-Qur'an. Satu kata pun nggak ada di Al-Qur'an. Ya, padahal kisah tentang itu ada di surat Kahfi ini. Nah, gitu. Di mana ketemunya? Ketemunya di di tafsir, ketemunya di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Jadi kata dalam kita flashback sedikit, ketika Nabi Musa mengatakan, aku orang yang paling pandai sedunia ini. Nah, kata Allah, ada yang lebih pintar. Nabi Musa, masa iya ya Allah? Iya. Coba cari tuh orang tuh. Gimana caranya? Saya akan dapati orang itu tuh. Kamu pergi menyisir lautan, nanti kalau tempat di mana ikanmu loncat, di mana ikan yang akan dimakanmu itu lari, pergi di situ tempatnya. Kan pergi bersama Yusha bin Nun ya. Pergi, terus kemudian singkat cerita lupa Yusha bin Nun waktu ikannya keluar itu dia nggak ngasih tahu Nabi Musa. Begitu udah jalan jauh, dia capek pengen makan, ditanya mana tuh ikan yang kita akan makan. Oh tadi udah lari tuh, tadi dia loncat di sana. Nah kata Nabi Musa, di situ kita akan ketemu orang itu. Ketemu orang di situ kan alamna min ibadina. Jadi Allah hanya mengatakan abdun min ibadina. Seorang hamba di antara hamba-hamba kami, atainahu ilman, yang kami berikan dia ilmu dan hikmah. Jadi itu Allah bisa saja hadirkan kepada orang yang dikehendaki yang tidak diberikan kepada orang lain. Dan ini pelajaran bagi kita bahwasanya setiap orang mesti Allah hadirkan kelebihan. Apapun kelebihannya yang dikehendaki oleh Allah. Dan terhadap kelebihan itu layak kita untuk
dapatkan dari dia keahlian yang dimilikinya. Ahli ekonomi, ahli sejarah, ahli apa saja kan gitu ya. Nah, ternyata Nabi Khidir itu diberi oleh Allah, kalau kita sebut Nabi ya, Khidir itu diberi oleh Allah kemampuan apa? Mengetahui peristiwa yang akan datang yang tidak Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan ternyata ada 3 peristiwa yang kemarin, gitu kan? Perahu yang dilubangin, anak kecil yang dibunuh, terus ada tembok, gitu ya, tembok yang akan runtuh. Nabi Khidir melakukan itu semuanya karena dia tahu akan terjadi di masa depan. Itu berarti Bapak Ibu muliakan, peristiwa masa depan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, tapi Allah bisa saja bagi kepada siapa yang dikehendakinya. Tapi Nabi bisa saja nggak tahu. Kata Nabi kan, lastaktartu, kalaulah aku tahu peristiwa yang akan datang, lastaktartu minal khair, pasti aku akan berbuat lebih baik lagi daripada ini. Itu kata Nabi. Artinya menunjukkan apa? Bahwa Nabi SAW saja tidak tahu peristiwa yang akan datang kecuali diberitahu oleh Jibril atas kehendak Allah. Nah, akhirnya Nabi Musa diceritakan nih sama Khidir nih, saya akan kisahkan kepadamu hal-hal yang kamu tidak sabar dulu. Gitu ya. Oke, ayat 79. Bu Rohayati. Bunda Rohayati, ayo Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin husba. Artinya Bun? Artinya 79. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Baik, makasih Bu. Wah, suaranya Bunda Suryati bagusnya, ya Allah. Bapak Ibu muliakan. Jadi cerita yang pertama nih, kenapa perahu yang dulu ditumpangin oleh Nabi Musa dan Khidir itu dilubangin, dirusak sebagiannya itu? Karena ternyata kan Nabi Musa bilang, kenapa kau lubangin? Kamu berbuat kemungkaran yang luar biasa. Kata Nabi Musa, kata Khidir mengatakan, sebab ternyata di ujung pantai sana, nanti tempat berlabuh, di sana ada raja yang zalim, yang rajanya ini akan merampas perahu-perahu yang bagus-bagus. Saya sengaja buat cacat perahu ini karena dia milik orang miskin, sebab kalau perahunya cacat, perahunya jelek, perahunya rusak, pasti nggak akan diambil oleh raja tadi. Tuh gitu ilmu yang diberi oleh Allah kepada Khidir, sehingga Khidir merusak itu untuk menyelamatkan justru. Kalau nggak dirusak, dirampas perahunya, kehilangan mata pencarian si miskin tadi. Tuh, gitu ya. Jadi kadang-kadang memang sesuatu itu kalau kita belum tahu, kan gitu ya, kita kadang-kadang gerah gitu kan, nggak tahu. Tapi sudah tahu belum? Oh itu. Maka emang apa namanya perlu kita terus-menerus untuk tahu tentang hal-hal banyak. Maka manusia itu disebut manusia memiliki curious. Manusia itu memiliki sifat curious. Pengen tahu, sebab pengen tahu. Nah, itu manusia. Kita lanjutkan ayat ke-81. 80 ya, 80. Silakan dengan monggo Pak Saltono, Ji, monggo Pak Saltono. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal gulahu fakana abawahu mu'minaini wa khosina an ayyurhiqahuma wa khosina ayyurhiquhuma tu'yanan
wa kufra. Artinya? Dan adapun anak muda itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Jadi Bapak yang muliakan, kenapa Khidir membunuh anak kecil Hulam usia 7 tahun lah, kira 7 sampai 10 9 tahun lah. Kenapa tuh anak masih polos, nggak ada dosa, dibunuh sama Khidir? Makanya Nabi Musa marah, ini keterlaluan, ini kejahatannya keterlaluan. Orang nggak salah kok dibunuh, kan gitu. Kok dibunuh gimana? Maka diceritakan sama Khidir, benar. Kenapa saya bunuh? Sebab anak ini kalau tumbuh terus menjadi remaja nanti, kalau dia menjadi remaja, ini anaknya akan kufur. Dalam ilmu yang Allah udah kasih kepada Khidir, bahwa anak ini nanti menjadi kufur. Kalau anak ini besar dibiarkan jadi kufur, orang tuanya sangat cinta kepada anak ini, orang tuanya akan ikut kufur. Nah, daripada nanti dia kufur semuanya, sebelum dia kufur, dibunuh saja nih anak nih. Dengan dibunuh, orang tuanya selamat dari kekufuran, dan orang tuanya nanti punya anak yang lain yang saleh, sehingga orang tuanya bisa merawat anak yang saleh dan mati di dalam kesalehan. Tuh. Cuma kan yang begini kan nggak sembarang orang, kan nggak bisa menduga-duga, pakai ramalan, nggak pakai ramalan. Ini ilmu yang Allah udah kasih. Maka orang nyebutnya ilmu seperti ini namanya ilmu laduni. Ya, ilmu laduni. Karena Allah menyebutnya min ladunna ilma. Kami hadirkan dia dari ilmu yang kami miliki sebagai ilmu yang kami miliki, begitu. Baik. Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Monggo. Berarti Nabi Khidir membunuh anak kecil pun itu juga atas izin Allah ya? Iya, semuanya sudah diatur bahwa apa namanya, kalau dia nggak dikasih tahu, tentu dia nggak bakal melakukan itu. Nah itu ya, gitu. Jadi kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang buruk di mata kita itu belum tentu buruk akhirnya. Buruk di masa sekarang belum tentu buruk di masa akan datang. Maka di dalam Al-Quran mengatakan apa tuh? Fa'asa antakruhu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau benci sesuatu padahal itu nanti masa depannya baik bagimu. Anak tadi dibunuh tentu menyedihkan orang tuanya. Tapi ternyata itu jauh baik bagi orang tuanya. Kenapa? Anaknya meninggal jadi nanti apa namanya, jadi pelayan, jadi masuk surga gitu. Di surga nanti, karena anaknya belum balik kan mati di surga. Orang tuanya terselamatkan dari kekufuran. Tapi kalau dibiarkan, anak ini murtad, orang tuanya akan murtad, semuanya menjadi sengsara. Tapi ini dikasih tahu sama Allah ilmunya begitu. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa apa itu, kalau kita lihat hikmahnya ternyata, oh begitu hikmahnya. Di belakang kita belum nyadari, oh gitu. Kalau nggak begitu, wah gitu. Bapak Ibu lihat video pernah ya? Ada orang mau nunggu bus kan gitu, terus ternyata kakinya disemutin ya, dikerubutin semut ya. Dia marah-marah kan gitu, dia injak-injak, terus dia lari dari semut itu. Nggak berapa detik kemudian ternyata di tempat dia berdiri itu, yang semut gigit itu, ternyata ada mobil apa namanya, remnya blong, nabrak di tembok itu tuh. Itu di video tuh ada tuh. Itu cara Allah ingin menyelamatkan orang. Dengan cara apa? Digigit dia sakit oleh semut, tapi selamat dia dari hal yang lebih besar lagi. Nah, gitu. 82. Monggo Pak Haji Budianto, Ustaz. Monggo Pak Ustaz. 81 dulu, Ustaz. 81. Monggo Ustaz. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Artinya? Kemudian kami menghendaki sekiranya mereka berdua diberikan ganti oleh Tuhan mereka berdua dengan seorang anak lain yang lebih baik daripada anak itu dalam hal kesuciannya dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Nah, itu jawabannya ya tadi ya. Jawabannya itu. Kenapa anak itu dibunuh? Pertama,
supaya anak ini selamat, tidak murtad, tidak kufur. Yang kedua, orang tuanya akan dihadirkan anak ke depan yang saleh, dan orang tuanya sayang cinta kepada anaknya, anaknya pun bakti kepada orang tuanya. Itu ilmu itu Allah miliki, tapi tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Kedua orang tua itu juga mungkin mesti sedih, marah, kesel, karena nggak tahu. Ternyata begitu dihadirkan nanti di masa mendatang, anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, orang tua juga sayang sama anak itu, sehingga selamatlah semuanya. Gitu tuh. Nah, penjelasan terakhir surat ini ayat ke-82 berarti ya? Ya. Bu Faiza, monggo. Bunda Faiza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Nah, artinya dan adapun dinding rumah itu adalah milik 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya adalah seorang soleh. Maka Tuhannya menghendaki agar keduanya sampai usia dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhannya. Dan tidaklah aku berbuat itu menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak mampu, tidak sabar terhadapnya. Iya. Itu jawaban tadi pertanyaan Pak Haji Samsul. Emang itu Allah tahu, bukan hanya Allah tahu, diperintah oleh Allah. Tuh. Jadi ketika kita memahami satu ilmu begitu, hikmah begitu, maka orang menjadi nerimo ya apa saja atas ketentuan. Kadang-kadang kita tidak sabar itu karena kita tidak tahu apa hikmah dibalik daripada peristiwa. Seperti tadi, kenapa dibangun tembok yang mau runtuh itu? Sebab kalau temboknya runtuh terus runtuh, di bawahnya ada kans itu barang simpanan, harta simpanan, timbunan yang disiapkan oleh orang tua untuk anak ini, nanti ketahuan orang dirampas, diambil. Gitu. Tapi dibangunkan tembok tadi supaya kokoh temboknya, supaya nanti anak itu tumbuh menjadi dewasa, sudah cukup usianya, maka tembok tadi nanti dirobohkan dan diambil hartanya, sehingga bisa untuk penghidupan untuk 2 anak yang yatim tadi, kan gitu ya. Maka kata Khidir, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itu kalau saya pahami Bapak Ibu melihat di dalam ayat lain malam tastati', kalau ini taknya dibuang, tasti' alaihi sabra. Itu wallahualam, tapi menurut sebagian ulama katakan untuk menunjukkan apa tuh dibuang taknya itu ya. Taknya dibuang, toknya dibuang itu untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa berkali-kali nggak bisa sabar, nggak segera bersabar, mudah sekali hilang kesabarannya, hilang kemampuan untuk sabarnya hilang. Nah, itu tuh. Waduh, refleks kali Ustadz. Iya, bisa ya. Tapi kan udah diperingatkan dari awal. Ente nggak bakal sabar ngikut saya. Gimana ente saya nggak sabar, ente nggak tahu kok bilang saya nggak sabar. Kan gitu dialog awalnya kan gitu ya. Iya. Kata Khidir, kamu nggak bakal sabar ngikut aku. Walam tastati'a ma'ya sabra. Terus
Khidir Musa mengatakan, enggak, masa saya nggak sabar, saya orang sabar. Gimana kamu tahu bahwa saya nggak sabar? Buktinya setiap kali perbuatan diprotes sama Nabi Musa. Tapi Nabi Khidir mengatakan sabar nanti. Sekali lagi setelah 3 kali, lalu Khidir mengatakan setelah ini ente nanya lagi udah ya pisah kita ya. Kagak bisa bersama saya nih. Dan kita akhirnya benar setelah 3 kali peristiwa tadi, kemudian Nabi Musa, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan kita ya antara kamu dan aku. Tapi saya jelaskan dulu apa peristiwa-peristiwa hikmah-hikmah di antara 3 peristiwa besar yang kamu nggak sabar itu. Itulah Bapak yang muliakan, luar biasa ya kita mengkaji ini supaya kita juga ternyata kalau ada apa-apa itu mudah-mudahan ini akan timbul lebih, berarti ada rahasia apa di balik ini, ada hikmah apa nih di balik ini. Sehingga kalau udah tahu, kenapa Bapak Ibu guru itu di sekolah itu mendorong anaknya, memotivasi, memaksa anaknya supaya belajar sungguh dan sebagainya, karena guru udah tahu kan dari anak-anak, di badan anak-anak kan dalam pengalaman guru, anak-anak kalau nggak belajar, nggak baca, nggak mutola'ah, nggak apa, ya nggak bisa. Maka gurunya maksa, kenapa? Tahu guru pengalaman. Nah bedanya kalau itu berdasarkan pengalaman, kalau Khidir berdasarkan ilmu yang dihadirkan Allah. Itu tuh. Kenapa orang tua kadang-kadang ke anaknya nggak connect gitu, sebab antara pengalaman orang tua yang didapat tidak sama dengan anak muda. Gambarannya tadi tuh orang tua tuh Khidir, kira-kira tuh yang muda tadi masih meletup-letup gitu, Musa alaihissalam. Wah, kira-kira gitu tuh. Wallahu a'lam bishawab. Harus sabar juga kalau belajar juga karena butuh waktu yang lama ya. Iya betul Mika, harus sabar, butuh waktu, butuh lama lagi, benar. Betul. Subhanallah, mohon maaf hari ini kita nggak seperti biasanya Bapak Ibu karena ada keperluan. Saya mudah-mudahan di kesempatan akan datang kita akan lanjutkan lagi ya. Insyaallah. Alhamdulillah kita akhiri dengan doa astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.